Ya, kita kembali lanjutkan lagi perbincangan mengenai kampanye kreatif Capres. Nah, ini kalau tadi sudah ada dua kampanye berbeda, satu menggunakan video, yang satu menggunakan karikatur ya, saya katakan seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan selain tadi memperkenalkan tokoh Jokowi? Kalau dari Mas Yoga, pesan yang benar-benar ingin agar begitu melihat orang-orang oh ya, ini yang ditangkap maksudnya. Yang kita sampaikan itu doa atau harapan ya. Kan kita Jokowi di seluruh Indonesia, terus kalau dilihat cover tintinnya itu warna-warnanya cerah, beragam, suasana damai, sejahtera, orangnya ceria semua. Nah, ini harapan kita, doa kita kalau Pak Jokowi menang jadi presiden. Ini yang akan terjadi gitu. Makanya kita bikinnya covernya doang, tidak bikin isinya. Nah, itu juga sebenarnya sering saya tanyakan berikutnya, kenapa tidak dengan isinya? Karena isinya itu adalah kenyataan nanti yang terjadi kalau Pak Jokowi menang. Itu maksud kita, jadi pengen jadi terjadi kayak gini nih, ayo kita pilih Jokowi gitu. Nanti isinya silahkan rasakan sendiri, baca aja di media massa, rasakan sendiri di daerah Anda gitu. Jadi sebenarnya ada maknanya ya. Saya pikir bahwa ini kenapa membuat covernya tidak sekalian membuat komiknya secara utuh ya, karena ini lebih kayak ketika memilih ini nanti masa depan kita yang tentukan sendiri. Ada maknanya, ini sebetulnya teknik iklan. Jadi teknik iklan tuh gini, ketika kita ngasih sebagian aja, ada sebagian yang tidak kita isi, orang akan cenderung mengisi sesuai harapan dan keinginannya masing-masing. Contohnya nih, kalau bikin iklan radio kan yang terdengar suaranya aja. Ketika suaranya seksi gitu ya, yang mendengarnya akan membayangkan seksi versinya masing-masing, versi seleranya dia. Gitu. Contohnya seperti ini. Jadi kita ada sesuatu yang tidak kita beri. Kalau kita beri semua nih ceritanya seperti mana, masa gini ceritanya, akan perdebatan banyak lagi. Baik. Gitu. Nah, kalau Mas Yuda, Mas Yuda kalau dari videonya kan itu ada mengajak joget-joget, kemudian itu kalau tadi kan disampaikan bahwa kita ingin happy-happy saja lah, bahwa Pak Prabowo dan pasangannya Pak Hatta itu ingin mengajak masyarakat happy-happy saja seperti itu. Nah, kemudian dengan pemilihan, sebenarnya saya tadi sempat melihat juga ada beberapa tempat-tempat seperti di Monas, kemudian ada juga ke gedung arsip seperti itu. Apakah itu juga ada tujuannya atau ada makna sendiri yang ingin disampaikan? Iya, tentunya makna kita bukan hanya untuk happy-happy saja. Jadi tujuannya ingin mengangkat bangsa Indonesia untuk ke arah kebahagiaan. Agar bisa bahagia, tentunya kita dengan ada caranya. Caranya ya, kenapa kita ke situs-situs tempat bersejarah, kita juga pengen mengangkat sisi nasionalisme bangsa ini gitu. Kita ingin rasa nasionalisme, kita juga ingin mengangkat ketegasan, karena kegiatan kita bukan hanya di video klip ini. Di setiap Car Free Day di seluruh Indonesia juga kita adakan kegiatan seperti ada marching band, kegiatan ada Parade Nusantara, komunitas, ada pencinta binatang, kemudian ada juga Revolusi Putih, bagi-bagi susu gitu. Jadi kita mencerminkan program visi misinya Pak Prabowo dan Pak Hatta, tapi dengan sisi yang kreatif gitu. Contohnya misalnya kita drum band, marching band membawakan lagu-lagu nasional. Itu kan yang melihat, yang mendengar pasti kan terangkat rasa nasionalismenya dengan ketegasan dan lain sebagainya. Dengan Revolusi Putih kita mengangkat dengan programnya Revolusi Putih untuk gizi anak. Ini kan jarang sekali diangkat karena gizi ini kan sangat penting untuk masa depan anak bangsa. Tapi kita tetap dukung ASI. ASI 0 sampai 6 bulan tetap kita dukung. Tapi di atas 24 bulan tentu kita dukung untuk mementingkan gizi anak bangsa. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar membuat kampanye seperti tadi, seperti video itu tidak hanya ya apa yang terlihat, tapi ada makna yang tersirat. Makna tersiratnya adalah kita ingin mengajak masyarakat untuk positif secara cerdas, untuk membandingkan antara si A dan si B sehingga bisa pilih secara netral gitu, tanpa paksaan. Ini sebenarnya kalau yang dari yang menjadi talent di video itu sebenarnya semua sahabat Prabowo? Yes, sahabat Prabowo semuanya. Baik, kalau kemudian Mas Yoga, Mas kalau misalnya merasakan bahwa responnya ini kan di sosial media begitu besar ya, baik itu video maupun juga gambar-gambar Jokowi versi Tintin versi Jokowi. Sejauh ini respon yang diperoleh lebih banyak positif atau negatif? Lebih banyak positif. Rata-rata bilang apa? Rata-rata, wah gue suka nih kayak gini, kreatif, kampanye damai, kreatif, terus apa namanya, gue suka banget Tintin, ada yang begitu. Ini apa namanya, art kayak gitu, rata-rata seperti itu. Harusnya kampanye itu seperti ini gitu. Kalau Mas Yuda? Ya, di klip itu sangat positif. Jadi sekarang banyak di wilayah-wilayah, sekarang mereka pengen bikin masing-masing wilayah video happy dengan video klipnya masing-masing. Dan kemudian juga kemarin banyak yang merespon, ayo dong masukin, kita pengen lihat Pak Prabowo sama Pak Hatta ikut happy-happy juga seperti itu. Jadi ya responnya kalau
kita lihat ya berdua ya, ternyata masyarakat, anak muda, masyarakat udah bosen dengan black campaign dan sebagainya, mereka udah jenuh lah. Mereka ingin sesuatu yang baru, yang fresh, yang mereka pengen lihat. Ketika orang mungkin ingin melihat, tetapi pertanyaan kemudian adalah seberapa efektif ini kemudian mempengaruhi orang-orang untuk memilih pasangan calon yang diiklankan secara kreatif ini. Kalau berdasarkan, saya ke Mas Yoga dulu. Mas Yoga, kalau misalnya melihat berapa banyak sih orang-orang yang mungkin sebelumnya belum menjatuhkan pilihannya ataupun masih ragu-ragu kemudian memilih Pak Jokowi karena kampanye ini? Saya nggak bisa bilang, pertama pemilunya juga belum, gitu, belum menusuk kan orang. Terus kedua juga ya harus dihitung, tapi saya nggak punya ilmunya itu untuk menghitung digital. Tetapi sejauh ini kalau yang merespon itu biasanya rata-rata mereka tuh sudah jelas pendukung Jokowi atau? Kalau menurut saya pendukung Jokowi pasti seneng gitu akan gitu. Tapi ada juga yang kayak bilang saya sebetulnya dukung Prabowo tapi ini kampanye ini kreatif nih, saya suka kayak gitu. Komen-komen seperti itu tetap ada. Gitu. Kalau Mas Yudi? Ya, menurut kami kalau di Jakarta sudah terbukti efektif dengan kampanye positif dan kreatif. Nah ini sekarang pembuktian di Pilpres sekarang ini secara nasional ada pembuktian apakah kampanye positif kreatif ini bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Tapi kami sendiri merasa yakin karena gini, kita kan angkat sisi-sisi humanis dari pasangan kita masing-masing. Gitu, masyarakat akan melihat, akan terbuka sisi humanisnya seperti apa. Apakah Prabowo Subianto peduli dengan lingkungan? Apakah peduli dengan go green, go blue, atau dengan peduli dengan binatang? Nah, ini mereka akan lihat. Yang mungkin yang pencinta binatang, kandidat ini mikirin ini gak sih tentang binatang atau apa? Kan kita itu sisi-sisi kan berbagai macam. Atau ada yang hobi dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang tadinya anak muda atau pemilih yang golput atau tidak mau memilih karena melihat wah ini jadi keren ya, kok dia ngangkat sisi ini ya, akhirnya mereka memilih. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Pemirsa, kami jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.